Ya target berbuat yang terbaik ya, tapi jangan juga menjadi pressure ya. Kemarin kan Bapak Presiden bilang berbuat terbaik. Terus media nanya final juara ya pasti, masa ketika Presiden ditanya final enggak gitu. Juara aduh beratnya nggak mungkin lah. Kita berbuat yang terbaik. Ya mereka memiliki counter attack cepat ya. Counter attack cepat. Nah, itu yang tadi agak kesulitan kita antisipasi itu. Karena lemahnya koordinasi kita semuanya tadi, dan sebenarnya kita sudah kasih tahu nomor 7 sangat berbahaya. Dan Bang Vino tadi kejadiannya memang terlalu cepat sekali, gol pertama, gol kedua, gol ketiga, sehingga mempengaruhi ya ke mental pemainnya. Bikin gol 1, 2, 3 mereka semakin bangkit, kita semakin menurun. Dan ya kita udah berusaha membangkitkan mereka, tapi yang namanya sepak bola, apalagi mereka seusia 15, 16 dengan pressure yang demikian tinggi, saya pikir ini benar tadi, ini pengalaman yang luar biasa buat mereka. Kemarin di komentar itu kan banyak sekali yang bilang bahwa Pak Erick Thohir ini sudah salah nih, kurang cerdas lah, apalah kata-katanya ya. Kok mau menunjuk Bima Sakti untuk menjadi pelatih kepala timnas untuk Piala Dunia bahkan gitu ya, walaupun di umur 17. Ini salah atau enggak gitu, gimana sih kok bisa gitu ya Bima Sakti yang terpilih gitu bro? Ya begini, kalau kita melihat dari perkembangan tim nasional di bawah Bima Sakti, apalagi untuk melakukan event, hadir di event Piala Dunia, saya merasa apa yang dibilang oleh netizen itu ada benarnya gitu loh, bahwa kapasitas dari seorang Bima Sakti mungkin belum cukup untuk menghadapi event yang sebesar ini. Nah, juga sebetulnya saya juga agak dari awal ya, ketika Frank Wormuth ditunjuk menjadi konsultan pelatih Under 17 menghadapi Piala Dunia, itu saja saya juga sudah mengundang kecurigaan saya gitu loh. Suatu langkah yang sebetulnya tidak wajar gitu loh dalam hal ini ya. Nah, akhirnya saya punya semacam teori, jangan-jangan menunjukkan Bima Sakti ini hanya sebagai balas jasa karena dia bisa membawa tim AFF kita di U16 sebagai juara gitu loh bro. Wow, hadiah nih ceritanya. Itu satu, itu sebagai hadiah katakanlah ya, hadiah. Sekarang tinggal Aaron Sutela, kemudian Weber Jaldim, dipanggil lagi 2 orang lagi mainnya. Kalau untuk Garuda Select yang Denny Suarez itu masuk semua bang? Enggak ada, belum. Sampai detik ini belum. Belum dipakai? Belum ada. Dan kemungkinan mungkin nggak dipakai. Itu apa jadinya itu? Ya karena dia bilang, Bima Sakti bilang, inilah tulang punggung katanya. Tulang punggung tim ke Piala Dunia nanti ya ini yang dia mainkan kemarin. Karena tulang rusuk Indonesia. Enggak, kena jepit saraf pula ya kan tulang punggung. Nggak bisa jalan. Inilah katanya. Iya. Statementnya ada kayak gitu. Ada. Ini tulang punggung kerangka untuk kerangkanya Karena untuk saraf kejepit main jadi katanya nggak kan. bisa jalan lah. Ya artinya kan kalau sudah kerangka ya memang ini kan. Nggak bisa juga, lama itu. 16 loh, 16 dari tim dia kemarin yang gagal itu. Kirain Garuda Select bakalan masuk juga mengisi. Ya kan awalnya kan kita bikin Kita bayangkan seperti itu kan, Garuda Select masuk, kemudian tim pemain-pemain diaspora masuk. Pemain-pemain yang ini yang seleksi kemarin. Yang seleksi nyusup berapa kekurangan lah. 7 kota ini. Ini nggak tahu aku gimana nasibnya sekarang. Apakah akan dimasukkan atau enggak? Ya kalau udah namanya kerangka ya ini. Inilah dia. Ya udah 16 dia. Tinggal kurang. Tinggal cari 8. Dari luar negeri lah ya. 24 kan, tinggal cari 8. Kacau nih kok kayak gini. Bakal bantean lah. Masuk. Maka area medium untuk melihat itu kompetisi. Bagaimana dia punya konsistensi permainan, bagaimana dia punya progres. Maka kompetisilah tempat melihat pemain itu. Karena mungkin aja di satu hari dia sedang off day gitu kan. Nah maka kalau cuma sehari seleksi, ngandelin cuma main 15 menit, 20 menit, ya pasti biasnya akan banyak. Iya, dan kemudian muncul juga pertanyaan Bung Toel, urgensinya apa gitu kemudian untuk kemudian menggelar seleksi di 12 kota. Iya. Kan apakah ini untuk kemudian mencari daftar pemain, kan kalau kita harus mencari talent pool ini harusnya dari kompetisi. Terus kemudian juga ada kabar kalau di Surabaya itu
instrumennya tidak jelas, tapi kameranya katanya ada di mana-mana Bung Toel. Dari berbagai penjuru, ada drone juga, ada kemudian kamera buat wawancara juga. Nah, jadi apakah memang kebutuhannya untuk pemain Piala Dunia 17 atau justru buat hal lain Bung Toel? Makanya kalau secara sepak bola menurut saya ini nggak efektif. Karena waktu sudah mepet, tim lain sudah ada timnya, tim Indonesia masih proses seleksi. Bima Sakti ini mengerucutkan atau memeras yang dari 40 pemain aja pekerjaan besar. Plus yang diaspora gitu kan. Ditambah lagi yang 12 kota. Jadi ini memperbanyak pekerjaan. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, mengakui anak asuhnya sudah mulai menunjukkan peningkatan. Skuad Garuda Asia menjalani laga uji coba melawan Kashima Antlers di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Sabtu, 5/8. Pada laga ini, Iqbal Gwijangge DKK harus menerima kekalahan dengan skor tipis 3-2. Hasil ini jauh lebih baik daripada saat mereka harus menerima kekalahan telak 3-0 atas FC Barcelona Juvenil A. Bima Sakti menjelaskan, Timnas U17 Indonesia sudah mulai menemukan chemistry. Mereka sudah menunjukkan variasi dalam membangun serangan. Sisi pertahanan juga mulai ada peningkatan dari laga uji coba sebelumnya. Hari ini sudah ada kemajuan daripada pertandingan pada Rabu, 2/8. Karena pemain lebih bermain build up, kemudian organisasi bertahan lebih baik, kata Bima Sakti dilansir bolasport.com dari laman Antara. Mantan pemain Timnas Indonesia ini menambahkan bahwa mereka cukup kesulitan saat melakukan analisa kepada tim lawan. Salah satunya karena tidak ada video pertandingan yang mereka pelajari untuk membaca permainan Kashima Antlers. Hasilnya, skuad Garuda Asia harus kebobolan lewat bola mati yang gagal diantisipasi dengan baik. Karena memang agak kesulitan mencari analisa video mereka. Kami hanya mendapat video seniornya dan timnas Jepang. Jadi kami memang sedikit lengah di set piece, tambahnya. Dari sisi tim lawan, pelatih kepala Kashima Antlers, Mitsuo Ogasawara menjelaskan, timnya cukup kerepotan saat mengantisipasi permainan timnas U17 Indonesia. Namun, perlahan mereka bisa menemukan kekompakan dan membangun serangan dengan baik. Hasilnya, Kashima bisa menutup laga ini dengan kemenangan. Terus terang sangat kesulitan melawan permainan Garuda United U17. Tapi seiring dengan berjalannya pertandingan, sedikit demi sedikit kami menemukan performa terbaik. Sehingga bisa melakukan comeback dengan sisa waktu. Kedepan Garuda United sepertinya akan bisa berbicara banyak di kejuaraan internasional U17, pungkasnya.